Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Herong Nurfaj dengan NIM 21011112003 dari PJJ Sistem Informasi. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Enterprise Resource Planning yang diampu oleh Ibu dosen Mia Handini STMMSI. eh Pada materi yang kali ini yang ingin saya sampaikan atau presentasi yang ingin saya sampaikan adalah pengembangan sistem ERP, simulasi implementasi Odoo 19 Community pada UMKM, distributor sembako dengan nama UD Berkah Jaya. Agenda yang akan dibahas yaitu ada 6. Yang pertama itu profil UMKM dan masalah bisnis. Kondisi UD Berkah Jaya sebelum adanya sistem ERP. Yang kedua yaitu blueprint dan pemilihan kenapa UDU 19 Community, yaitu alasan platform dan rancangan modul. Yang ketiga ada konfigurasi dan aktivasi modul, yaitu menyiapkan modul dari UDU Community itu sendiri, yaitu yang dibutuhkan adalah sales, purchase, inventory, accounting. Yang keempat ada simulasi transaksi oleh sales order, purchase order, dan juga laporan akuntansi. Yang kelima itu prototipe laporan eksekutif di mana dashboard untuk pengambilan keputusan secara cepat. Lalu yang keenam adalah evaluasi nilai integrasi dan kesimpulan dampak sebelum dan sesudahnya diimplementasikan sistem ERP itu sendiri pada UD Berkah Jaya. Nah, profil UMKM UD Berkah Jaya yaitu distributor sembako. Pada kali ini saya menggunakan data dummy ya atau data contoh, yaitu bidang usahanya adalah grosir dan distribusi sembako, berdiri pada tahun 2016. Karyawannya berjumlah 14 orang, pelanggannya kurang lebih dari 60 warung dan 5 minimarket di wilayah Bekasi. Kondisi saat ini UD Berkajaya masih melakukan pencatatan manual menggunakan buku nota dan spreadsheet yang terpisah. Nah, masalah utama sebelum adanya sistem ERP pada UD Berkajaya yaitu sering adanya selisih stok 4-6% per bulan ketika diadakannya stok opnam manual ya. Lalu yang kedua adalah piutang dagang sulit dipantau jatuh temponya. Yang ketiga, laporan laba rugi baru tersedia 10-14 hari setelah adanya closing monthly ya, atau tutup bulan ya. Yang keempat, tidak adanya visibilitas produk terlaris. Yang kelima, PO ke pemasok via WhatsApp atau telepon ya tanpa adanya dokumentasi. Ini sangat rentan ya atau riskan. Nah, tujuan proyek kali ini adalah tujuan dan lingkup simulasinya. Yang pertama itu integrasi proses di mana menyatukan penjualan, pembelian, stok dan akuntansi dalam satu sistem. Yang kedua, laporannya real time. Laporan keuangan, penjualan tersedia kapan aja tanpa adanya rekap manual. Yang ketiga, mengurangi adanya selisih stok di mana pencatatan inventory itu otomatis dari setiap transaksi. Lalu yang keempat ada dashboard eksekutif di mana data siap pakai untuk keputusan cepat pimpinan atau owner ya atau pemilik ya. Di sini ruang lingkupnya itu adalah 4 modul inti dari Odoo 19 Community, yaitu sales, purchase, inventory, dan accounting. Di mana satu perusahaan 6 kategori produk sembako dengan 5 pelanggan, 6 masuk, data transaksi bersifat simulasi ya di sini atau mockup untuk kebutuhan studi kasus akademik. Lalu, kenapa memilih platform Odoo 19 Community? Yang pertama, secara teknis dia itu open source, ringan dan dapat berjalan di server atau VPS sederhana, atau juga bisa berjalan di lokal tentunya ya, lokal komputer. Lalu, secara nilai ekonomi yaitu tanpa ada biayanya lisensi, investasi jauh lebih rendah dibanding ERP komersial ya, atau Odoo sendiri pun punya versi yang berbayar ya, atau enterprise-nya ya. Yang ketiga secara operasional di mana antarmuka itu intuitif, staf dapat dilatih dalam 1 sampai 2 minggu karena tampilannya sangat friendly, user friendly ya. Yang keempat secara kesesuaian lokal di mana mendukung lokalisasi fiskal Indonesia dengan PPN 11%. Ini dapat kita setting ya di konfigurasi.
Nah, empat modul yang inti yang diaktifkan yaitu sales, purchase, inventory, dan accounting. Di mana ini memenuhi syarat minimal tiga modul utama, sales, purchase, dan accounting sebagai inti dengan inventory sebagai penghubung stok di antara keduanya. Lalu ada tahapan blueprint di mana arsitektur integrasi modul ini berjalan ya. Di sini ada purchase, inventory, sales, accounting hingga jadinya dashboard di mana purchase itu adalah PO ke pemasok, lalu inventory itu adalah stok bertambah atau berkurangnya, sales itu adalah SO ke pelanggan atau sales order ya. Lalu ada accounting di sini ada invoice, ada jurnal stok, dan juga laba rugi. Lalu ada dashboard yaitu tampilan dengan segala jenis transaksi ya yang ada di dalam sistem. Nah, satu basis data tunggal ini atau disebut single source of truth itu pada satu modul otomatis memperbaharui modul lainnya tanpa entry data ganda. Dimana kalau yang dapat saya contohkan di sini ada order to cash yaitu sales order di mana quotation pembuatan quotation lalu dilanjutkan sales order lalu dilakukannya pengiriman dan dibikinnya invoice lalu dilakukannya pembayaran oleh customer. Nah, di sini juga ada forecast to pay di mana pemilik atau owner si UD Berkajaya ini melakukan RFQ atau pemesanan atau orang inventorinya melakukan purchase order ya eh, dan melakukan penerimaan barang dan juga orang untungnya menerbitkan vendor bill dari barang yang diterima dan juga dilakukannya pembayaran. Nah, pada tahapan ini kita sudah memasuki tahapan implementasi atau konfigurasi di mana di sini saya buatkan mockup sederhana konfigurasi dasar ERP. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti akan saya lihatkan realnya ya, sistem ERP Odoo 19 itu seperti apa untuk konfigurasi dasarnya ya. Di sini kita lihat ada profil perusahaan, cara aktivasi modulnya dan pengguna juga ada kita bisa atur menggunakan hak aksesnya. Dia itu pemilik kah, staf penjualan kah, staf gudang kah atau staf akunting atau keuangan ya. Nah, lanjut. Eh, Nah, di sini implementasi modul yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada minimal tiga modul utama yaitu sales, purchase, accounting dan inventory. Di sini dapat kita lihat fungsi-fungsi dari setiap modul itu sendiri ya. Sales ya tentunya ya untuk penjualan, quotation, sales order, invoicing ke pelanggan, purchase yaitu RFQ, purchase order, tagihan ke pemasok, tagihan dari pemasok maksudnya. Lalu ada accounting di mana ada jurnal otomatis, PPN, laporan laba rugi dan sebagainya. Lalu ada inventory di mana itu dapat memantau stok secara real time, penghubung antara sales dan purchase tentunya. Nah, keempatnya berbagi satu basis data, mengaktifkan lebih dari syarat minimal tiga modul untuk menunjukkan integrasi penuh dari pembelian hingga laporan keuangan. Di sini saya simulasikan transaksi sales order di mana penjualan ke pelanggan ya. Nanti akan saya tunjukkan secara langsung di mana di Odoo-nya lah. Oke, di sini di mana yaitu customer minimarket Cibitung Mart ya dapat kita lihat melakukan tiga order barang. Ada TOP-nya, payment terms 30 hari, ordernya di angka berapa, pengirimannya berapa hari, seperti dan sebagainya. Lalu ada purchase order di mana owner atau pemilik atau staf gudang melakukan stok ya untuk pembelian stok di warung UD Berkajaya itu beras premium 25 kilo ya dengan kuantiti 100 karung. Oke, sini di mana ada laporan akuntansi yang terintegrasi. Dapat kita lihat ya APP-nya seperti apa, ada invoice, ada vendor bill ya, ada kalau kita sewa gudang kita bisa masukkan beban operasional kalau ada mobil pick up atau untuk pengantar kita masukkan ya. Di sini ada juga beban gaji kalau emang mau sampai tahapan sampai seperti itu. Nah, di sini prototipe dashboard eksekutif ya dapat kita lihat di mana produk terlaris, laba bersihnya berapa, total pesanannya berapa, total pembeliannya ke pemasok berapa, laba kuartal berapa, pendapatannya pada bulan ini berapa dan sebagainya ya.
Dapat kita lihat kalau kita baca ya tren penjualannya itu naik signifikan dari Maret hingga April pada musim Lebaran ya dengan produk yaitu beras premium 25 kilo. Nanti kita dapat lihat di audionya langsung. Nah, nilai integrasi sebelum versus sesudah menggunakan sistem ERP di mana yang ada empat indikator. Yang pertama, laporan laba rugi bulanan. Nah, sebelumnya itu kan masih manual 10 sampai 14 hari. Kalau di Udu itu langsung real time dia kelihatan. Nah, ada juga selisih stok atau stok opnam ya. Sebelumnya itu perlu adanya stok opnam secara manual. Nah, baru ketahuan dia itu apa selalu minus stoknya. Kenapa? Karena tidak terpantau oleh sistem gitu kan. Yaitu 4 sampai 6% per bulan bisa hilang gitu. Nah, sesudahnya ya targetnya yaitu kurang dari 1%. Lalu ada visibilitas produk terlaris. Sebelumnya ya kita kalau mau tahu ya kita harus catatan pelanggan. Pelanggan beli apa kita catat berapa gitu seperti itu. Kalau secara utuh ya langsung otomatis dia ada di dashboard. Bulan ini produk teratasnya apa, yang nomor pertama siapa, yang nomor kedua siapa seperti itu. Nah, di sini ada dokumentasi pembelian ya. Jadi ketika ada pembelian yang memerlukan termin ya 3 hari, 14 hari dan sebagainya itu terdokumentasi dengan jelas ya. Oke, atau pembelian juga bisa terdokumentasi dengan jelas seperti itu. Kita semisal order melakukan PO ke vendor A, itu jelas ya di situ berapa. Lalu lanjutkan dengan kesimpulan dan rencana tindak lanjut, yaitu kesimpulannya integrasi sales proses inventory accounting, yaitu menghilangkan pencatatan ganda dan juga laporan keuangan tersedia secara real time bukan lagi 10 sampai 14 hari. Juga dashboard eksekutif mempercepat keputusan pimpinan berbasis data ya tanpa mengada-ngada. Lalu ada juga rencana tindak lanjut yang dimana migrasi data historis real dan pelatihan pengguna sebelum go live ya kalau memang mau dipakai. Lalu ada perluasan modul point of sale jika membuka gerai untuk eceran tentunya. Lalu ada juga SOP backup data dan keamanan akses berkala. Nah, integrasi ERP paling terasa pada titik temu antara transaksi operasional dan pembentukan jurnal akuntansi itu secara otomatis. Sumber utama keterlambatan pelaporan pada proses manual itu sendiri. Terima kasih simulasi pengembangan sistem ERP pada UD Bergajaya. Nanti link video yang presentasi saat ini akan saya tampilkan atau tampilkan pada halaman ini ya. Lanjut untuk eh, mem- sekedar mendemokan secara sederhana tampilan udunya seperti apa. Nah, ini tampilan udunya sebelumnya. Ini untuk apps installnya di sini kita mau bisa lihat, misal kita mau sales tinggal install sales, purchase tinggal install purchase, seperti itu. Nah, untuk tampilan UD Berkajaya sendiri, tadi profilnya itu dapat kita lihat pada menu company di sini ya. Misal udah berkejaya mau buka branch juga bisa di sini ya. Tinggal dipilih saja seperti itu. Nah, oke, kita contohkan purchase ya di sini. Nah, dapat kita lihat di sini purchase kepada vendor sumber pangan Nusantara dengan dua produk yaitu minyak goreng kemasan 2 liter dan gula pasir dengan 25 kuantiti untuk minyak goreng seperti ini. Nah, yaitu 25 dus ya. Itu satu dus isi 6 dengan unit price-nya atau harga cost price-nya yaitu 168.000 per satu dus ya. Itu di total dari 25 dus itu 4.200.000 ini. Dengan payment terms 14 hari. Nah, kita contohkan ya. Kita misal mau beli dulu tepung terigu 10 dengan dus satu dusnya isi 20 dengan satu dus harganya 180.000. Nah itu langsung terkali jadi 1.800.000 ya. Misal kita mau setting teks ya tinggal kita setting teksnya masuk misal
dia teksnya 11%. Lalu kita setting, kita hilangkan, kita pilih lagi tepung terigu. Nah, dia langsung ada teksnya sebesar 19.800 di sini ya teksnya. Yaitu dengan payment term ya, misal kita kita janjian dengan vendor, oh kita bayarnya 31 bulan sekali, semisal. Nah, ini tinggal kita 10. Oke. Nah, ini kapan expected nyampainya ke kita, kan ke kita misal kita expectnya di tanggal 18. Nah, kita kirimkan untuk vendor. Nah, jadi nomor PO 005. Nah, di sini kalau barangnya memang sudah sampai tanggal 18 akan kita receive di sini. Masuk ke halaman receive-nya. Oh, yang nyampe berapa? Demand yang kita perlukan itu 10 kan karena dari PO-nya 10. Nah, itu bisa kita misalnya yang nyampe semua 9 ya isi aja 9 seperti itu. Kalau nyampingnya 10 ya isi 10. Nanti ini akan menerbitkan si vendor tujuannya untuk menerbitkan vendor bill ya, pembayaran kepada si vendor. Kita validate. Nah, setelah itu dia sudah done, ini artinya secara stok dia sudah masuk ke gudang kita 10 dus. Nah, setelah barangnya sampai, kita mau lakukan pembayaran, tinggal kita upload bill saja di sini. Di sini misal tanggalnya bulan, misalnya kita mau bayar lebih cepat juga tidak apa. Tinggal kita pilih pending date-nya. Nah, ini jurnal-jurnalnya, HPP-nya berapa, VAT-nya berapa, seperti itu. Kita confirm, lalu jadi vendor bill ya. Baru hanya jadi vendor bill kalau kita mau bayar tinggal kita pay. Kita mau bayar pakai bank atau cash, tinggal klik payment. Set, ini. Nah, paymentnya tinggal kita validate bahwa kita sudah melakukan transfer terhadap bill tersebut. Seperti itu. Untuk proses order ya. Nah, dapat kita lihat di sini masuk ke produk, atau kita mau lihat juga berapa stoknya itu untuk saat ini. Itu ada beras premium 25 kilo ya. Nah, atau kita mau lihat movie story-nya di sini. Nah, dari vendor ke gudang itu ada tepung terigu masuk 10 dus. Nah, ini ada pencatatan untuk SO ya dari stok ke customer. Nah, ini sudah pernah saya simulasikan. Tuh, ya stok. Oke. Lanjut ke sales order. Coba kita mau mengirim ke minimarket Cibitung Mart. Misal beras premium 10, dia order dengan payment method apa, payment termsnya itu dilakukan 14 hari. Mau dikirimnya tanggal hari ini semisal. Oke, kita confirm kalau sudah. Nah, dapat kita lihat ya, oh stok kita untuk beras premium masih ada ya di sini. Maka dia akan available untuk dikirimkan. Detailsnya dia ngambil dari gudang yang mana, kuantitinya berapa, unitnya apa, seperti itu. Kita validate. Nah, setelah validate kita dapat lihat ya. Nah, ini beras premium keluar 10 kilo, 10 dengan isi 25 kilo dengan harga 3.496.500. Nah, ketika ingin kita kirim invoice ke customer ya tinggal create invoice. Di sini, oh ini customer tadi 10 kita kirimkannya.
Oke, currency-nya ADR, semisal pembayarannya di hari ini ya tinggal set 16. Invoice-nya di hari ini. Oke, nah dapat kita lihat di sini ada ini pengiriman. Oh, ini sudah done, artinya sudah dikirim 10 kilo dan sudah diinvoice. Nah, tinggal customernya menunggu pembayaran dari sisi customer seperti itu. Lalu, nah ini dapat kita lihat dari sisi akunting, masuk ke akunting di mana ada tabel dari sisi akunting di mana ini ada dua SO yang belum dibayar nih senilai 27.639. Dapat kita lihat, oh dengan invoice ini belum dibayar nih, seperti itu ke si customer Cibitung nih. Nah, kelihatan oh dia order apa sih? Ya, tadi kan beras 5 kilo 10. Ini apa? Oh ini yang dia belum bayar nih. Nah, seperti itu dapat kita lihat dari menu dashboard accounting. Namun ketika ingin melihat secara dashboard keseluruhan ya ini. Nah, misal owner pengen lihat oh revenue-nya berapa, ya kan? Average ordernya itu berapa? Seperti itu. Nah, dari quantity. Kalau mau lihat eh, cara ini bisa, oh ini ada customer minim ke Cibitung Mart, dia sudah order berapa kali di sini. Ini SO-nya di produknya seperti itu. Kita back atau mau lihat kita secara chart atau ini atau oh ini ada pada bulan Agustus udah ada 90 quantity order itu. Atau ini top sales ordernya siapa? Oh ini nih customernya Cibitung nih, usaha salesnya siapa? Misal menggunakan akun siapa tuh yang melakukan bikin SO-nya. Tadi kan saya menggunakan administrator ya. Revenue sekian. Nah, seperti itu. Atau produknya apa? Oh, beras premium dengan ada 2 SO. Di 2 SO ini dengan revenue 15 juta seperti itu. Top sales personnya, sales timnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.